Yes. No. Now, I'm taking back control of my life. I make the decision. Yes. Gambar apa yang akan diputar? Am I the player? Am I the main character? Apakah aku figuran? Gue sih gak jadi figuran dalam hidup gue ya. Gue pemain utamanya. I am the Dian Sastro. I am the Aryo Bayu of my life. I am the Angga Yunanda. I am the Nikola Saputra of my life. Bajunya. Dia badut panggung pengen ngisi ya. Jadi kan gue, aduh, umur gue tuh udah lepas ceceran di atas panggung. Itu ya sampai apa tuh, point gue sampai lupa kalau gue tuh lagi nge-MC rame-rame bapak-bapak pejabat ya. Gue sampai bawa bapak tuh ada satu bapak yang gini, lucu ini, dapat dari mana ya dia? Selamat pagi. Sehat-sehat semuanya. Good morning from Jakarta. Untuk teman-teman yang menyapa senantiasa dengan rajin di Dave Iwet siaran pagi. Sudah jam 7, berarti sudah waktunya kita merapat. Nyalakan dulu TikToknya supaya teman-teman bisa bergabung dengan siaran pagi bersama saya Dave Hendrik dan Iwet Ramadan. Buat teman-teman yang baru bergabung ya, setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat saya dan Iwet senantiasa menyapa, menemani Anda untuk mengawali harinya, ya kan? Yang ketinggalan live-nya mungkin bisa catch up di beberapa channel YouTube yang sudah diupload oleh geng duet yang senantiasa membantu kami untuk meneruskan siaran pagi ini kepada teman-teman yang suka dengan konten-konten yang kita buat, ya. Dan buat teman-teman yang nonton, jangan lupa di tap-tap, kemudian share ke teman-temannya. Siapa tahu ada yang kelupaan. Udah pada siaran belum sih Dave sama Iwet? Udah dikasih tahu ya. Pasukan orange, pasukan tapnya, thank you so much. Tap-tap Anda membantu kita untuk Hai Digital Diva katanya, membantu kita to push our content kepada teman-teman yang satu frekuensi aja gitu. Satu frekuensi maksudnya sama-sama suka dengan obrolan ringan, lucu, inspiratif, sama-sama belajar dari pengalaman hidup Dave dan Iwet dan teman-teman yang hadir, yang suka berbagi cerita melalui direct message, ya toh. Satu frekuensi maksudnya sama-sama haus untuk saling mengingatkan, mengurus diri, ya toh. Kalau bukan diri kita yang urus diri kita, siapa lagi? Kadang kan kita di tengah-tengah kesibukan suka lupa tuh, ya. Suka lupa olahraga, suka lupa makan benar, suka lupa berbuat baik dengan sesama, suka lupa untuk istirahat dari sosial media, suka lupa baca berita, ya toh. Nah, di siaran pagi ini kayaknya kita memberikan tidbits of our insight supaya kita sama-sama diingatkan, hey, there is life to than just this berapa nih? 2x6 screen, ya toh. Nah, spill kacamatanya. Kacamata ini tuh kado dari Becky Tumewa. Bentuknya sama, jadi dia beli beberapa terus dia bagiin ke kita teman-temannya yang pakai kacamata plus. Setahu aku dia belinya di toko ijo, TikTok Shop tuh. Murmer aja ya. Good morning, bonjour, kata Cici. Kata Cici Dennis, bonjour, bonjour. Dag nikwa, metilor, ya. Lu endor ya, dinikmati tuh, dinikmati. Yes. Menjadi seruput itu. Pelayan. Pelayan. Ya. Fine dining tuh. Tabasco. Yes. Tabasco, please. Botak nggak usah belagu Tabasco. Kalau makanan kayak gitu mah rawit. Lu mah, gue tuh tadi gara-gara Cici Danis von Paris udah bonjour, ngomong televu tuh gue langsung kayak table manner nih gue. Di sendoknya keluar, baru diangkat, diseruput. Tapi sendoknya begini, sendok sup mah bulat. Anyway, kalau table manners nyendoknya ke dalam, yang selalu ke dalam. Keluar ya? Nggak, selalu ke dalam. Oh, aku pikir gali kubur kalau ke dalam. Nggak boleh bunyi.
Apanya? Nyeruputnya nggak boleh bunyi. Oh, nggak boleh bunyi. Aku alirannya kebetulan tuh table manner Prancis, mat Jepang. Kalau Jepang tuh kalau enak banget harus diseruput. Oh, ASMR ya. Saya ASMR. Walaupun sekarang yang lagi rame ASN ya. ASN demo. Kenapa ASN demo? Lu nggak baca berita nih? Belum nih. Kenapa? Lu sibuk banget sama Natalan Bank Mandiri kemarin. Udah gue kata lu pasti sampai sore, kagak percaya. Soalnya tempatnya kemarin itu kan di Kemayoran, Wet. Mobil gue tuh ganjil. Ya Allah. Jadi gue menyisirin jor, pulang dan pergi. Gue 2,5 jam loh. Pergi 2,5 jam, pulang 2,5 jam, 5 jam. Lain kali, kalau kayak gitu harganya harga luar kota aja, Bo. Jadi ntar bilang Mbak Wati kalau tanggal genap itu harganya harga luar kota, Pak. Kalau yang jauh-jauh, kenapa? Ini kan masih di Jakarta. Iya, kita soalnya muter. Kata orang yang bikin acara, ih urusan lo Mali. Udah gitu ya. Kan kemarin itu acara Natalan KBUMN dan BUMN. Gue baru pertama itu loh ke J-Expo Kemayoran, Wet. Ah, bohong lo. Gede banget ya? Lu gak pernah ke Java Jazz gitu? Gak pernah? Gak pernah. Kenapa? Gak tahu. Gede banget itu. Gede banget. Jadi gue tuh gak nyangka kalau astaga, ini pesertanya banyak banget. Hai Iwan. Dan Gede banget di Expo itu. iya, udah gitu aku ingin menyapa teman-teman geng duet. Banyak banget, Bo, karyawan BUMN yang geng duet. Masa? Aku kayak gerobak cilok loh di antri foto sama Andrea Lee. Happy deh, berasa terkenal aku, berasa Liodra aku. Super diva kali ah. Kemarin juga ada yang nyapa gue, geng duet. Kemarin gue meeting di Plaza Senayan. Terus pas gue lagi nunggu mobil, ada satu Mbak Kartini namanya. Oh, Mbak Kartini lagi nunggu dijemput juga. Terus udah gitu, dia nengok, dia nyapa gue, Kak Iwat. Gue shock lagi, masih lupa. Kan gegar budaya ya. Terus gue gini, karena settingan kan gue lagi meeting, jadi gue pikir klien nih, apa siapa nih gitu. Terus dia bilang, aku Kartini, aku yang tadi pagi komen geng duet, dia bilang gitu. Terus gue gini, ya ampun, gue bilang gitu. Kok besok komen lagi ya? Iya, besok kita ketemu ya. Berasa kayak udah janjian aja. lah kan kita janjian jam 7 sampai jam 8, Senin sampai Jumat. Ingat, walaupun gue tahu lo orang gunung, nadanya diturunin, ya? Kan kita janjian. Bukan dipelanin, diturunin. Kemarin rame. Kenapa? Aduh, ada apa ASN, Bo? Tapi gue belum tahu sih penyebabnya apa. Cuma dari salah satu kementerian lah. Protes mereka. Pasalnya apa? Intinya adalah karyawan ASN di kementerian tersebut merasa diperlakukan tidak baik lah gitu. Diminta turun, Bo. Siapa? Menterinya. Yang gue baca tuh memang zaman sekarang tuh apa ya? Hati-hati banget ya, serba takut. Kayaknya we are constantly walking on thin ice, tau gak lo? True. We are constantly walking on thin ice. Kalau bercandaannya stand up comedian di Amerika tuh bilang kan everything is politically incorrect nowadays ya. Aku kan nggak tahu ya aplikasinya di kita. Cuman kemarin gue ngeliat beberapa account berita tuh juga nge-spill dan membahas ada bocor tuh rekaman suara salah satu pejabat negara yang apa ya, tidak terlalu manis lah gitu ya, cara tindak tanduk etikanya di rumah gitu. Itu aja tuh terakhir yang gue lihat pas lagi ngantuk-ngantuk di jalan. Ya itulah dia ceritanya. Walah, itu berhubungan. Berhubungan. Cuma gue sih
cuman gini ya, itu menjadi sebuah pengingat buat kita, buat gue, untuk memang kita harus ya selalu berbuat baik. Betul yang lo bilang bahwa nowadays we are like walking on a thin ice, dimana tindak tanduk kita tuh kita nggak pernah tahu, ada yang ngerekam, ada yang melaporkan, ada macam-macam lah. Jadi ya be mindful on everything aja. Iya betul. Itu sebetulnya pas ya, akhirnya aku sudah menuntaskan buku 50 to 20 Henry Manampiring. Di chapter 47 apa 46 gitu ya. Dia bilang dia membahas mengenai jangan jadi manusia, ini kayaknya kata-katanya gue nggak tahu boleh apa enggak diucapkan di TikTok live ya. Jangan jadi manusia nyebelin, intinya gitu. Terus jadi perhatikan cara dia berinteraksi kepada pelayan. Orang yang sama sekali nggak punya hubungannya sama lo. Karena kalau on a date dia berinteraksi sama lo, itu pasti ada pamrih. Kan dia pengen ngeceng, dia pengen lo jatuh hati. Pasti he sugar coated, dipermanis gitu supaya lo suka. Jadi dia tindak tanduknya akan lebih manis, bicara lebih sopan, he will treat you nicely. Tapi dengan waiter dia nggak akan pamrih. Jadi dia akan tampil apa adanya. Dengan abang parkir, gue pernah punya satu teman gue ya, dia langsung coret itu cowok dari daftar dating listnya dia, padahal everything on the box itu cek gitu ya, karena cara dia berinteraksi dengan tukang parkir itu not nice. Iya. Gue langsung gue nggak bisa kok, gue nggak bisa, gue it's a small sign ya. Small sign, setuju. By the way, kita pagi ini menceritakan apa yang ada di sosial media kemarin ya. Jadi kita tidak mengulas lebih dalam, kita tidak mau membentuk narasi yang negatif, atau kita mau menjelekkan seseorang gitu. Jadi balik lagi nih, nggak usah terlalu dipanjangin guys. Kalau misalnya mau cari beritanya, cari aja sendiri, karena ini banyak sekali di sosial media, di berita-berita juga. Again, yang bisa kita lakukan adalah dari kejadian tersebut, harapannya kita bisa mengambil pesan moral dari berita tersebut ya. Jadi urusannya dengan bapak pejabatnya atau kementeriannya atau ASN-nya itu biarlah menjadi urusan mereka gitu ya. Good point Iwat. Ground rules dari siaran kita adalah supaya teman-teman paham gitu ya aturan mainnya nih. Ibarat kita masuk Universal Studio tuh ada aturan mainnya. Kalau teman-teman mau menikmati siaran pagi Dave sama Iwat ini, kita berdua tuh sangat suka membagi dan membahas penggalan cerita kehidupan atau apa yang kita baca, tapi nggak mengenai objeknya atau subjeknya per se. Biasanya kita berusaha, dari cerita ini kita belajar apa nih, ya kan? Apa yang bisa kita ambil untuk hidup kita sendiri. Jadi bukan objeknya atau subjeknya yang kita omongin. Jadi sang objek sama sang subjek jangan merasa tersinggung, tapi karena kisah kehidupan Anda sudah terpapar di ranah publik, kita belajar dari pengalaman itu, kita mengembalikannya ke kehidupan kita. What can we learn about it? Gitu. Jadi sebenarnya we are talking about ourselves. Yang harus tersinggung tuh diri kita. Kalau memang lo melakukan itu, ya, betul sekali. And also, an announcement, we just dropped the latest episode di sosial media kita yang gambarnya putih sama merah ya. Di subscribe channelnya Dave Iwet, dicari ya keywordsnya atau di linksnya di channel WA itu udah kita drop ya. Teman-teman bisa menikmati episode terbaru duet #duet with dengan Marissa Anita. Ada yang bilang, Lila bilang, bentar ya, itu episode terbaik loh semalam. Kita juga merasa bahwa obrolan kita dengan Marissa Anita tuh ayam-ayam. Setuju nggak lo? Ayam-ayam dalam artian tuh kayak ada banyak hal yang wow, nggak kepikir ya. Wow, kok bisa kayak gitu ya? Gitu. By the way, sebentar, gue agak ke distract nih, maaf ya.
Ada yang bilang, Kak, ada buzzer judul tuh. Gini guys, ruang siaran ini kan bebas untuk semua ya. Itu satu. Yang kedua, gue belum tahu caranya untuk bikin prompt supaya buzzer judul itu nggak masuk ke sini. Oke, milihin satu-satu supaya kemudian nanti mereka tidak masuk ke sini sulit loh. Sementara kita mesti ngomong, Dave tuh kalau dibilang, Kak Dave, itu ada judul buzzer, ada buzzer judul. Ntar dia ke distract. Udah, diamin aja. Ya, kita nggak ngundang mereka, terserah mereka mau ngapain. Lo nggak usah ribut. Jangan-jangan malah elonya yang buzzer judul, supaya diperhatiin. Dengan kita berkomentar, ada ini, ada itu, kita mengiklankan. Ya, jadi udah ya, malah lo yang ribut-ribut ngomong kayak gitu yang diblok nanti. Oke? Ulah gitu kasetnya. Udah ya? Oke, pilihannya gini, mau kita matiin aja kolom komennya. Jangan. Gitu. Nah, ya udah. Dah ya, cukup ya yang buzzer-buzzer itu, yang apa judul-judul itu diem aja ya. Dah ya. Dah. Iya. Silahkan Kak, lanjut lagi. Marisa Anita. Iya, Marisa Anita. Kenapa Marisa Anita ya? Nggak tahu Kak. Iya, surprisingly ternyata episode Marisa Anita itu strike a chord dengan banyak teman-teman sekalian ya. Makanya kalau lu nonton web opening gue bilang Dave Iwet siaran pagi menyapa teman-teman yang satu frekuensi. Karena pada dasarnya memang kita tuh berinteraksi ngumpulin yang satu frekuensi kan. Betul. Kalau satu frekuensi, diemin aja, cuekin aja, mereka akan lari tunggang langgang sendiri. Biarlah kita berkumpul yang satu frekuensi saja. Betul. Nah, kebetulan ternyata penontonnya duet satu frekuensi sama Marisa Anita. Jadi kita tuh ibarat ayakan gitu ya Web ya, kan kita nyemplung di mainan baru nih sosial media. Om-om 40-50 main sosial media sama adik-adik dan juga bapak ibu yang ada di sini. Ternyata kita mulai kesaring tuh, mulai keayak ya, yang satu frekuensi, yang menikmati konten-konten kita teh kayak apa gitunya. Nah, yang kayak gitu dah. Betul. Yang konten mengembangkan diri gitu ya. Ya, gue tapi belajar satu hal ya Dave dari perjalanan kita di duet ini. Mulai dari Dave Iwet siaran pagi sampai sekarang di Ucup udah ada duet gitu ya. Ini kan kita sebenarnya gila-gila talk show aja gitu. Senang aja obros-obros begini, datang bintang tamu, cari tahu gitu ya. Kepo dasarnya kita tuh, ya kan? Tapi satu hal yang gue pelajarin dari topik obrolan kita, dari apa yang kita bahas sama bintang tamu, dan siapa yang beresonansi sama kita, yang lo bilang tadi terayak dengan baik, mantep gak tuh? Beresonansi! Banyak orang susah ya, banyak orang sakit ya. Sakit tuh bukan sakit as in sakit ya, tapi kayak goyang gitu. Bener ya? Iya. Gak salah ya? Gak salah. Susah tuh maksudnya kalau teman-teman pasti mungkin, gue gak hidup susah. Jangan selalu korelasikan susah. Tahu teman-teman pasti punya uang lebih banyak dari kita mungkin, dari sebagian dari yang nonton. Tapi susah hati. Ya, susah hati sedih gitu. Susah hati itu mungkin bahasa Orde Lama ya. Susah hati yang uneasiness, discomfortness, seperti kata Marisa ya. Itu menurut gue, kita tuh tinggal di Jakarta. Kita nggak pengen buru-buru aja. Kita keikut buru-buru. Kebawa Beb. Kebawa buru-buru. Bener. Kemarin tuh kan kita buka, nanti nonton ya guys ya. Boleh nggak sih diceritain nih gimana ya? Dikit ya. Waktu gue ngajak Marisa kan gue WhatsApp dia. Kita ngobrol-ngobrol yuk. Dan ini tuh menurut gue kayak emang mestakung ya istilahnya ya, semesta mendukung ya. Jadi kan memang udah banyak banget kan yang bilang katanya undang Marisa Anita, live sama Marisa Anita. Wah, Marisa Anita terus disebut. Terus satu hari di hari Minggu Marisa tuh lagi beres-beres rumah, dia mau pindahan.
Lalu buku gue itu ketinggalan di tempat dia. Buku gue ketinggalan di tempat dia, terus dia WhatsApp gue. Dia WhatsApp gue duluan, dia bilang gini, Iwat, good morning, how are you? Marisa gitu kan yang nadanya ya, bener ya, halus gitu. Good morning, how are you? Walaupun WhatsApp gak ada suaranya ya, Nek ya, tapi gue menyuarakan aja. Terus, hai Marisa, I'm good gitu. Terus dia gitu, dia kirim foto. Dia pakai bahasa Inggris kan ya, dia kan being ya, geng bahasa Inggris ya. Dia bilang, I bet this book is belong to you. Terus gue bilang gini, oh my god, yes, it's my book. Gue bilang gitu. Terus dia bilang gini, aku harus balikin nih ke kamu gitu. Give me your apartment address. I'll send it by Gojek. Dia bilang gitu. Oke. Terus gue gini, manis banget ya dia. Terus gue jawab, Marisa, thank you so much. Udah aku terima bukunya. Makasih banyak ya. Udah. Terus baru besoknya gue WhatsApp dia. Gue ngajak untuk ke duet. Terus dia bilang gini, oh iya, sure, dia bilang gitu. Terus dia nanya, kita mau ngomongin apa ya? Terus gue bilang, tunggu ya, aku bahas dulu sama Dave, apa yang kita bahas. Terus akhirnya udah kita ngobrol segala macam, gue bilang, mari kita diskusi soal ini. Terus dia bilang gini, oh my god, so good, dia bilang gitu. Aku tuh juga baru mau hidup lebih pelan lagi di 2025 ini. Dalam hati gue ya, anjay, kurang pelan apa lagi, Nek? Cuy, kemarin tuh udah pelan banget, sekarang lu mau pelan lagi cuy gitu ya. Sepelan apa cuy gitu kan ya. Terus dia kan udah digital minimalism, dia udah dia masih punya akun tapi dia nggak dia buka segala macam gitu, dia hapus ads-nya. Terus gue gini, oh my god, apa lagi nih? Dan itu yang kemudian kita bahas menjadi pembuka dari si Duet With. Cuma satu hal lagi yang gue pelajari nih, Marisa is so sweet. Waktu dia habis dari Duet With, dia WhatsApp lagi, Bo. Iwa, thank you so much for today. It was beautiful conversation. Terus gue cuma gini, wow, this is what's so called manner. Iya. Dan ini yang menurut gue di kota besar sudah jarang dilakukan oleh orang. Ya. Dan itu bisa dilakukan, kenapa? Interaksi seperti itu bisa terjadi, mengapa? Karena dia berhenti terburu-buru. Kita semua pasti pengen begitu. Kalau kita ngirim makanan, kita pengen nanya, udah sampai belum? Atau ketika kita terima makanan, kita pengen WhatsApp, makanannya udah sampai, makasih ya, enak banget. Atau ketika kita habis kongko sama teman-teman kita, guys, thank you ya, tadi was so fun, seneng banget bisa ketawa. Niatnya pengen begitu. Tapi niat itu udah tergerus dengan 1001 kewajiban yang harus kita lakukan. Yes. Posting, pengen komentar, harus jemput anak, cician harus diangkat, harus ke mobil. Ya, nonton deh guys, nonton Duet With Marisa Anita, menurut gue one of the best episode of Duet With. Walaupun kita baru jalan 6 episode ya. Belum banyak juga nih, tapi banyak banget hal-hal yang very simple, tapi menurut gue banyak saya dilupakan sama kita. Ya, dan itu semua berasal dari itu tadi, terburu-buru, terbawa kehidupan ibu kota dan lain sebagainya. Crazy. Gue tuh kemarin baru komentar di gramnya Early Theory. Early Theory ya. And I learned something new yesterday. Ternyata istilahnya itu adalah rage baiters. Rage baiters? What is rage baiters? Rage itu kemarahan kalau nggak salah ya bahasa Indonesianya. Baiters tuh mancing gitu. Jadi Early Theory itu lagi membahas, aku nggak tahu pemantiknya apa ya. Dia lagi membahas gini, aduh sedih ya, intinya lah ya. I'm putting words from my perspective. Sedih banget melihat konten sosial media belakangan gitu ya. Kenapa sih gitu orang marah-marah membongkar drama kehidupan pribadinya yang mendapatkan panggung gitu. Dan sebenarnya yang memberikan panggung tuh kita loh yang nonton. Iya. Iya.
Mereka tuh jadi terkenal di sosial media dan terus membongkar drama kehidupan pribadinya karena kita memberi panggung, karena kita seneng nonton, kita sering komentar, kita ngompor-ngomporin, kita manas-manasin. Terus dia bilang useless rage baiters, you need to stop it. Terus gue gini, oh itu disebut rage baiters ya, komentar-komentar yang sengaja bikin panas gitu. Iya, gue setuju banget. Aduh, makanya nonton deh episodenya sama Marissa Anita itu, karena menurut gue di dalam obrolannya walaupun dia nggak ngucap rage baiter ya, Iya. tapi banyak yang kayak begitu, kayak udahlah keluar dari lingkaran itu. Dan ya udah, tadi ada yang nanya deh, Kak Iwat, Kak Dave, kira-kira ya hidup pelan seperti atau slow living atau digital minimalism seperti Marissa Anita tuh bisa nggak dilakukan di umur 30? Jawaban gue sebenarnya gini, balik lagi ke objektif lo dulu. Kalau objektif lo emang mau menjadi orang, oke, definisi sukses kan beda-beda ya, tapi sukses yang misalnya punya uang banyak, terus abis itu jabatan mentereng, harta benda nggak akan habis 7 turunan gitu ya, gue mungkin akan bilang di kota besar di Indonesia agak sulit seperti itu ya. Tapi kalau ukuran sukses buat lo adalah align antara ini sama gerakan, sukses buat lo adalah hidup cukup, bisa. Satu lagi ya, gue belajar nih Dave soal money is the root of all evil. Kita sering dengar nggak sih? Iya. Ya, money is the root of all evil, bener ya? Bener ya? Ada lagi yang apa namanya, kayak dia tuh memuja harta benda, memuja uang sampai akhirnya bikin tumbal, pakai setan apa segala macem. Kan kita sering dengar ya. Ternyata gue paham sekarang, Bo. Ternyata nggak literal lo memuja setan, enggak. Bukan lo memuja demon atau apa, ada devil advocate ya dulu ya film. Bukan serta merta lo jadi kayak gitu, cuma gini, ketika lo segitu ngejar uang, tujuan lo adalah jadi kaya raya, tiba-tiba hati nurani dan kemanusiaan lo akan gelap dan lo akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang tersebut. Tiba-tiba kalau lo mendewakan uang, tiba-tiba hati nurani lo menjadi King Nasar. Apa guys? Gimana, Bu? Mati lampu ya sayang. Mati lampu kayak apa? Coba lu merem deh. Gelap. Bener nggak, Bo? Gue ngeliat loh itu, gue bener gini. Oh, bukan dia tiba-tiba pakai dukun ya, gue nggak tahu ya pakai dukun apa enggak. Bukan tiba-tiba dia kemudian menyembah berhala atau apa, enggak. Cuma gelap aja, kayak ya semua tuh benar, nggak ada yang salah. Semua bisa dilakukan karena gue mau dapat uang. Iya. Don't get this wrong ya. Hidup itu perlu uang. We need money for our operational activities gitu, beli makan, bayar listrik, bayar BPJS, beli bensin, bayar ojek gitu. Asuransi, Kak, jangan lupa. Asuransi gitu, beli maskara, bayar labubu, Kak, jangan lupa labubu, Kak. Apapun itu kita perlu uang, tapi ketika kita sudah mendewakan itu kan yang disebut sebagai money is the root of all evil. Dan mendewakan sesuatu itu kan, you can replace money with anything. Tas, sneakers, boyfriend. Kalau lu udah dewakan, you put it on a pedestal dan lu sembah dan lu jadikan dia sebagai above everything else, yaitu udah lu dewakan yang benar. Ada Egi bilang gini, money is not the root of all evil, but greedy is root of all evil. Yes. Ini ada hubungannya, Kak. Greedy itu pernah kita bahas waktu itu berdasarkan bahasan dari Ausrid. Ingat nggak? Iya ya. Ya, greedy itu sebenarnya adalah
satu ungkapan, bukan satu ungkapan, manifest ya, yang keluar ke permukaan, sementara dalamnya itu adalah karena dia itu nggak fulfill, Ya. insecure, Ya. ya. Jadi dia selalu mengcover, terus nggak pernah cukup. Ujungnya apa? Uang lagi. Iya. Lebih parahnya kata Dedi, bukan cuman serakah tapi iri dan dengki. Iya, itu udah sepupu-sepupuan deh itu semua ya. Makanya ya, gue tuh kalau misalnya gue tuh suka risih gitu ya. Kalau orang lagi gini, yang penting cuan kak, gue nggak mau. Nggak gitu, prinsip hidup gue beda sama lo. Itu kalau udah, aduh biar capek nggak apa-apa, yang penting cuan ya, nggak. Gue nggak mau. Lo belum pernah dibuka kepalanya, Bo? Belum. Mau aku. Ya, aku mau. Nggak, gue mau cukup aja. Uber-uberan karo cuan gue, mau aku. Cukup tuh aku bisa liburan ke Bali seminggu sekali, nginepin di hotel bintang 5, terus mobilnya tuh mewah. Nah itu cukup buat aku. Sami mau. Ngomongin soal cukup ya, lu tuh udah nonton belum dokumenter di Netflix Brian Johnson? Belum. Siapa dia? Ini kontennya dia udah dibahas di mana-mana. Jadi dia itu multimilioner ya dunia. He dedicated his life untuk mencari tahu bagaimana untuk tetap hidup sehat dan muda. Oh, gue nggak tahan nonton itu. Kenapa? Yang startup itu kan dia tadinya kan. Dia pendiri startup, terus abis itu dia bikin eksperimen supaya dirinya tetap muda, dihitung dari metabolic age-nya, body age-nya, cell age-nya, gitu kan? Ya. Gue nggak tahan. Memang agak gatel sih nonton itu. Gue juga sebetulnya setengah tuh gue udah mulai bertanya-tanya. Karena kan ingat apa yang ditulis oleh Arthur Brooks, What had happened to you? Karena gue tuh bertanya-tanya gini, lu apa sih yang terjadi dalam kehidupan lu sampai lu sebegitu hausnya untuk muda dan sehat? Apa lu menggunakan all your resources untuk tetap muda tuh? Why? Pasti kan ada pemantiknya dong. What had happened to you? Ternyata dulunya dia gemuk ya, Iwan. Oh iya, Itu baru kebuka di belakang. ya, Luma. Tapi it's common knowledge. Everybody knows him and everybody talk about him. He is everywhere. Udah. Defense. Go Ethan. Dibongkar sama dia. But again, itu menjawabkan bahwa sebenarnya dalamnya yang nggak beres. Tapi tunggu dulu, belum selesai. I have not reached my point gitu. Gemuknya memang bukan obesitas ya, tapi dia tuh tadinya kurus, terus dia kerja cari duit gitu, dan dia melarikan diri, melarikan diri kepada quick fix makanan. He eat everything dan dia merasa dia tidak diterima ya oleh society as a startup industry, bla 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 bla. Dia pengen membuktikan diri kepada dunia gitu. Dia jadi makan big unhealthy. Nah, terus dia merasa bahwa no, I have all this money, I need to take control back of my life. Itu sebetulnya kenapa awalnya dia memutuskan untuk mulainya dari mulai hidup sehat, Web. Tapi yang gue pengen ceritain ke geng duet pagi hari ini, again, ini bukan spoiler, gue nggak bermaksud defense karena ini sudah dibahas di mana-mana, Web. Dia tuh udah jadi tamu di mana-mana, si NBC, KCC udah jadi mana-mana dah. CCTV udah kak. CCTV udah, podcast udah deh.
Podcast CNBC udah, CNBC udah, Iya, semua ACC udah, CCTV udah. CCTV udah, 2 sisi mata uang udah, podcast semua di seluruh penjuru udah, cuman podcastnya Melanie Ricardo belum. Karena kalau podcast Melanie Ricardo hot topic ya. Bego ngana. Oke lanjut. Buntutnya sedih loh, Wet. Dalam arti gini, yang gue sama lu cari ternyata sama. Gue Ada sama lo tuh siapa? ini nih, Dave Hendricks. Oh you. Heeh. As Dave Iwet, geng duet, dan dia. Ya. At the end of the movie, it's not about his pursuit terhadap stem cell-nya, suntikan apanya, itu kan yang digunjingkan orang. Lu enak, lu multimiliarder, lu bisa suntik ini, treatment ini, ke Honduras melakukan apa yang belum resmi, naknu. No, at the end, yang membuat hari dia menjadi menyenangkan dan hidup dia merasa berguna dan bermakna adalah ketika message yang dia sebarkan melalui sosial medianya dia itu ditangkap oleh orang yang sefrekuensi. Orang-orang itu kemudian membentuk komunitas. Geng duet. Yes, jadi dia sekarang punya komunitas, Bo. Dia Bahas apa? janjian hiking, dia bikin retreat, dia sharing knowledge. Oke, gue punya duit, lo nggak punya duit, lo nggak bisa melakukan gue, tapi ini yang bisa lo lakukan untuk mulai hidup sehat. Oh, mengurus diri. Same or not? Tim. Kita satu geng sama Brian Domani. Johnson! Oh iya maaf salah, Brian Johnson. Brian Johnson judul dokumentarinya Don't Die, bener ya? Gue nggak mau nyebutin itu karena ada kata-kata yang takut disensor, kan nggak boleh. Oh, oke. Ngomongin soal, ide. Jadi ya, Wet, ya, Ide. sekali lagi gue mau highlight. Jadi yang what got his day, what color his life now, the fact that ya community orang-orang yang mau belajar bersama-sama sama desa. Gue suka deh. Ini balik lagi ya bahwa betapa banyak sekali orang-orang yang membutuhkan jaring pengaman, butuh kelompok untuk mereka bisa mengembangkan diri bersama, which we call the community, supporting each other, etc. Tadi lu ngomong hiking, jadi kepikiran. FF tuh mau bikin hiking ke Sentul bulan Februari. Sentul. Ya, dan duet jalan yuk. Gue belum pernah lo hiking. Masa? Trekking bukan hiking, trekking. Jalan. Gue belum pernah lo. Mau nggak lo? 7 kilo. 7 kilo tuh jauh apa enggak ya? 7 kilo tuh kurang lebih ya dari bundaran Pitsamen, Senayan, sampai bundaran HI. Oh mau gue. Mau? Yuk, geng duet yuk. Yuk nanti kita colek-colek fitness first ya. Ya, bilang sama Yuda ya. Yuda lagi jalan-jalan ke luar negeri. Indra yang jalan-jalan, beda orang. Yuda sama Indra kali. Nggak beda, nggak gitu. Ya, mau ya. Iya. Ya, jadi kita geng duet days out. Iya. Ya, mau ya bener lu trekking, muka lu kayak agak ragu-ragu Icuk. Mau. Nggak usah ngegas, santai aja. Gue lagi mikir gitu, sanggup nggak ya? Bisa lah ya kayaknya. Bisa, pelan-pelan aja, ntar kalau capek kita duduk dulu. Iya. Iya kan? Oke. Ya, Sudah. jadi kita nggak cuma di gym aja. Iya, menikmati alam lepas, menghirup udara lepas, bebas, gitu ya. Bertukar oksigen dengan puun-puun disentuh. Bener. Pakai sepatu yang proper. Sepatunya sepatu trekking. Nah ini lu udah bikin repot loh. Sepatu trekking. Mulainya belum, gue udah disuruh keluar duit belanja sepatu trekking. Pakai sepatu olahraga aja nggak bisa apa? Bisa. Boleh. Lu mah konsumtif. Olahraganya belum udah disuruh beli sepatu trekking. Gila banget.
Bisa, boleh Kak, boleh. Pakai sepatu olahraga biasa aja Kak, bisa. Tapi jangan request boleh ya, jangan yang tempat basah-basah ya. Maksudnya? Jangan ke air. Ada curugnya nanti ujungnya, tapi kalau lo nggak menyemplung nggak apa-apa, lo di pinggiran aja. Iya, enggak, gue nggak mau, gue nggak suka. Ya nggak masalah. Seru tapi. Februari ya guys ya. Iya, nanti kita coba rapatkan barisan dan kita coba baator ya. Ya, betul. Tapi gue suka tuh, balik lagi soal si dokumenterinya Brian Johnson itu. Menurut gue, setelah lu ceritain, gue terus terang gak kuat nontonnya, Dave. Gue gak kuat nontonnya, karena menurut gue kayak, ada apaan sih nih, gitu. Enak ya? Kayak, ngapain sih loh, gitu. Karena awalnya kayak glorifikasi diri ya. Exactly. Lu masturbasi sendiri, ditonton sama semua orang, gitu. Gue mikirnya begitu tadi, tapi setelah lu ceritain kayak oh wow. Dan menurut gue Dave, banyak orang-orang di Jakarta ini yang merasa seperti itu loh. Dalam artian gini, ketika dia mendewakan pekerjaannya, dia mendewakan uang, dia kemudian ibaratnya kayak menghalalkan semua cara, sampai akhirnya dia di titik bahwa hidup gue udah diambil alih sama hal-hal di luar ini. Dan kalimatnya bener yang lo bilang, I need to take back my life. I need to take control of my life back. Dan jatuhnya jadi kayak gitu. Agak mirip sih sama gue. Lah, lo pikir dengan kenapa gue mengurus diri segala macam, Bo, ini apa nggak kurang kuat? Bagian you are taking control back to your life. Gue eliminasi semua hal yang membuat hidup gue dikontrol dari luar. Gue cut-cutin, nggak, gue nggak mau. I don't want, gue nggak mau lagi hidup gue dikontrol sama orang lain. I don't want. Gue nggak mau lagi hidup gue dikontrol sama hal-hal yang buat gue kayak nggak ya, bikin capek ya. Gitu. Yes, true. Kan kalau di buku-buku, lu suka baca buku Debbie Bernstein gak sih? Dia yang diberikan titel sebagai 2.0 Deepak Chopra, The Millennials gitu, meditasi, ratu meditasi gitu. Dia bikin buku, dan nggak cuma dia sebenarnya yang ngomong ini. All buku meditasi dan juga self improvement tuh ngomongnya ini. Do not forget, you are the master of your life. Yes. You are the director of your life. Lu sebetulnya yang menentukan gambar mana yang boleh main dan diputar dalam hidup lu. You are the director. Itu kan sebetulnya a sense of control yang lu bilang, I want to take control back of my life. Kadang kita lupa, kita cuma jadi penonton. Kita cuma duduk di bangku passenger. And we let everything decided for us gitu. Yes. No. Now, I'm taking back control of my life. I make the decision. Yes. Gambar apa yang akan diputar? Am I the player? Am I the main character? Apakah aku figuran? Gue sih gak jadi figuran dalam hidup gue ya. Gue pemain utamanya. I am the Dian Sastro. I am the Aryo Bayu of my life. I am the Angga Yunanda. I am the Nikola Saputra of my life. Bajunya nggak usah dibuka-buka. Lu mah suka kebablasan dah. Iya. Lu kalau udah monolog tuh coba belajar sama Happy Salma kalau udah monolog. Nggak pakai buka-buka baju. Terbawa. Gue diajakin main teater loh sama Happy Salma. Terus gue Bo, please main, Bo, please. Gue bilang sama Happy, Please. tapi nggak ada uangnya loh deh, bukan uangnya Happy. Aku tuh dulu waktu SMA main teater, tapi gue tuh lebih keluar karakter gue kalau gue jadi awewe Happy. Gue gitu. Gue kalau jadi lelaki gue cannot. Atau gue lebih keluar karakternya ketika gue jadi pohon, Happy. Gue kalau jadi kayak gitu Chico Jericho gitu cannot Happy. But that's acting, Dave. Iya. Cobain dong, Bo, please. Gue mau, tapi gue mau jadi pewong. Enggak gitu dong. Udah, pokoknya gue nanti WhatsApp Happy, Dave mau.
Lu nggak mau ah? Bo, please. Please. Bo, main teater itu such an eye opener banget, percaya sama gue. Iya. Bener ya? Gue SMA tuh main teater loh. Lu tuh ngomong sama kayak kesannya gue tuh kuliah sekolahnya di mana? Iya, tapi nanti itu akan menasbihkan, bukan menasbihkan, lo udah ratu panggung. Akan mengukuhkan lo sebagai Sri Panggung Indonesia. Seneng kan lo pakai titel Sri Panggung? Lu tahu kan gue kan kalau di panggung suka lepas skrup gue ya. Kan kemarin gue ngasih Natal tuh kan sama Andrea Lee. Yang suka ngedengerin kita sambil olahraga. Oh iya? Terus Andrea suka dengerin kita? kan dia udah biasa ngasih ya. untuk bapak-bapak BUMN kan. Terus kan kemarin kan ada presidir ini, ada Pak Wamen ini, Pak Wamen itu. Jadi kan awalnya gue udah gini, oke, resmi gitu. Tapi ada satu bagian ya, Pak Wamen, presidir di atas panggung, kita mau kan acaranya hybrid. Ada online-nya. Ada online, mau menyapa regional. Iya, gulalah alam sedikit beda arah, hujan kan kemarin di Kemayoran ya. Sehingga internet jadi biarpet. Iya, jadi kan harusnya Pak Wamen, halo Papua, halo Parapat gitu. Yang di Parapat gitu. Kadang cuma gambar, nggak ada ininya. Kita punya persembahan khusus tapi nggak ada suaranya gitu. Kan kita sebagai badut panggung pengen ngisi ya. Jadi kan aduh, umur gue tuh udah lepas ceceran di atas panggung. Itu ya sampai apa tuh point gue sampai lupa kalau gue tuh lagi nge-MC rame-rame bapak-bapak pejabat ya. Gue sampai bawa bapak tuh ada satu bapak yang gini, lucu ini, dapat dari mana ya dia? Gue sadar gue gini, ya ampun mungkin gue udah kebablasan jadi gue gini, Andrea silahkan. Semoga gue Dikata lucu dapat dari mana? Tapi gue besar hati ya, ada anak buahnya gitu ya DM gue tadi pagi gini, Kak, si aku seneng banget, happy banget, thank you ya Kak untuk nambahin kurang-kurang. Aduh cuaca lagi begitu, iya nggak apa-apa, aduh maaf ya kalau kelepasan. Lu tau gue Ada apa emangnya? Lu bilang apa di panggung? kan ada sama Tomohon gitu, ingin menyapa teman-teman regional di Tomohon, gak ada suaranya Bo. Terus? Jadi gue gini, halo Tomohon, paka-paka tangan jangan nih, karena mereka cuma tepuk-tepuk tangan nyanyi, tapi nggak ada suaranya, Bo. Gitu-gitu dia bicaraan panggung. Terus dikata sama si bapak, lu lucu. Mungut dari mana? Dari mana ya? Di gorengan gratis ini Pak tadi. Aduh capek. Aduh, ya. Coba hari ini kamu mau ngapain? Kamu udah pakai baju rapi banget nih. Biasa, ada rapat-rapat aja. Sibuk juga ya, kayaknya dari kemarin ya WhatsApp aku nggak dibalesin ya. Aku WhatsApp kamu balas? Iya nggak apa-apa. Balas. Agak lama tapi. Iya, sama lompat-lompat, nggak apa-apa. Berarti itu tandanya kamu lagi sibuk. Iya, biasanya kan Senin gitu. Gue pikir Senin tuh lumayan agak slow, ternyata enggak, tetap masih dangdung-dangdung. Iya, nggak apa-apa. Kalau teman-teman merasa bahwa aduh Seninnya riweh banget, gimana sih ini baru ngomongin slow down, tapi kok Seninnya riweh gitu ya. Gak apa-apa, satu, kalau lo merasa Senin lo riweh, berarti lo produktif. Produktif, tandanya baik, ya. Lo menggunakan apa yang Tuhan kasih dengan baik. Ya. Kalau lo merasa Seninnya terlalu riweh, ya Selasanya dipelanin dikit. Iya. Gue tapi gini Dave, satu hal, kalau ditanya apakah setelah gue resign terus kemudian gue tidak sibuk, jawabannya enggak, masih sibuk. Tapi bedanya sekarang adalah gue bisa punya jeda, Dave. Kayak misalnya gini, kemarin tuh jadwal meeting gue sebenarnya cuman 2. Compare tuh zaman dulu yang bisa 6, bisa 8, 2 tuh menurut gue luxurious banget.
Jadi in between gue ada momen untuk duduk dulu, terus gue mikirin, ngeresapin gitu ya. Meeting barusan tuh apa ya yang harus gue follow up? Dari meeting barusan tuh apa ya yang sebenarnya nggak perlu gue dengerin, gue simpen gitu. Itu agak lebih. Jadi nggak, kalau dulu tuh ya begitu jam 6 tuh kayak gelap gitu dunia. Ya iya, matahari udah terbenam ya. Cuma bener kayak gitu. Kalau sekarang tuh agak lebih bisa nafas gitu. Yes, diresapi dulu. Kita juga ingin bilang selamat meresapi kegiatan hari ini, terutama untuk geng duet kita, Sofidian, yang katanya sedang berangkat menuju interview. Jangan lupa ambil waktu untuk berdoa sebelum masuk ke dalam ruangan interview ya, Sofidian. Ya, dan jangan lupa benar-benar diresapin doanya, jangan cuman yang komat kamit. Karena dengan berdoa itu lo melatih juga untuk lo fokus, align antara ini sama gerakan lo. Did you notice yesterday di tengah gempuran komentar tuh ada yang bertanya gini, what? Om Iwan udah resign, sekarang nggak kerja, hidupnya dari mana, berarti tabungan. Dan kayaknya memang he meant it, he want to know. Gue mau bahas kemarin lupa. Mau dibahas sekarang? Boleh lah kalau kamu nggak keberatan. Oh masih cukup? Cukup dong. Baru setengah 8. Handphone lu mati baterainya 753. Sabar. Kalau jadi penumpang bukan jadi host, jamnya nggak muncul sayang. Oh, lah kan tadi lu begini. Jam gue otomatis, jadi belum gue puter. Gitu guys, jam orang kaya tuh bukan habis baterai, belum diputar. Jadi lu begini tadi tuh acting aja. Enggak, gue ngecek sendiri, kok baru setengah 8, kayak udah panjang banget obrolan kita. Lupa diputar guys. Diselup aja dulu di teh lu tuh. Ini ya. Salah satu hal yang gue takutkan ketika resign adalah tidak punya penghasilan tetap. Dan menurut gue itu adalah ketakutan semua orang. Bener nggak? Bener ya. Tapi mental gue waktu resign adalah gini. Gue punya Dave. Kalau gue butuh uang gue minta dia aja. Lu nggak boleh gitu. Masa lo nggak mau kasih gue uang? Lu jahat banget sama gue. Lu pikir gue Bank Mandiri, lu bisa pinjam duit di gue? Enggak, tapi kalau ditanya tabungan ada atau tidak, ada tapi nggak banyak. Banyak kan yang bilang katanya, wah gila ya, resign nggak ngelamar kerja kemana-mana, nggak kerja segala macam. Wah ini udah financially independent nih. Amin, gue bilang. Enggak juga kok. Masih ada beban-beban yang harus dibayar. Masih ada ini itu yang tiba-tiba mendadak muncul harus dibayar gitu ya. Tapi ini yang gue pelajarin dari masa pandemi, Dave. Gue percaya sekali sama kalimat bahwa Tuhan akan mencukupkan nikmat untukmu. Itu gue percaya banget. Kalau di agama lo dibilang diimani dengan dalam ya. Gue mengimani itu banget. Gue benar-benar percaya bahwa Tuhan pasti akan cukupkan. Tuhan pasti akan cukupkan. Cukup, Bo. Iya. Cukup. Berlebih malah. Yes. But of course dengan adjustment yang harus kita lakukan. True. Lagi buta juga. Tuhan akan cukupkan. Tapi lu maunya tiap hari makannya fine dining gitu kan ya? Itu kan dodol. Enggak. Lah tadi sarapan gue masak kan? Kalau tiba-tiba makan mie instan sih, Bo? Bukan mie instan itu, Bo. Jangan menuduh. Itu sup jagung. Oh, sup jagung. It looks like mie instan. No, it's sup jagung. Gue masukin kemarin tuh apa namanya tulang rusuk dada ayam. Gue kemarin nemu di supermarket yang udah dibersihin. Terus abis itu sayap sama daging file ayam. Lu nemu, bahasa lu nemu ya di supermarket. Jadi mungkin lu tipe gini, ada ceker.
aduh kita nggak jualan ceker, kalau ayam utuh ada. Nah itu cekernya dibuang, iya. Oh cekernya nggak dijual, enggak. Kalau gitu cekernya buat saya aja boleh. Loh, kemampuan persuasif toh. Daripada dibuang buat saya aja. Ya kan? Lu kebayang nggak hari Senin siang gue bisa ke supermarket belanja rusuk ayam, dada ayam, kan nikmat banget hidup gue. Lu ngomong begitu sama gue. Iya, salah. Siang kerjaannya kalau nggak nyalon, kelas pilates, kalau nggak gue di hypernar. Lu itu mah hari-hari gue, wet. Iya. Iya, gitu. Jadi gue masak tuh si sup jagung. Oh masak hebat ya. Gue tuh selalu angkat topi sama orang-orang yang fine cooking therapeutic. Jadi Very much. yes, do it. Very much. Gue masak banget. I love it. Kan Marisa juga bilang ya kalau dia bukan masak, dia baking. Yes, true. Bener banget. Gitu. Jadi kalau ditanya uangnya dari mana, Dedi juga. ada aja. Ntar tiba-tiba kayak gue kemarin gitu ya, gini, aduh, udah mau tanggal 25 nih gitu ya, udah mau tanggal 25 nih, mesti ada yang dibayar nih. Terus gue lagi diam gitu, tiba-tiba Mbak Wati bilang, wet, tanggal 30 ada jadwal ini ya, wet, tanggal 24 ada jadwal ini. Terus gue gini, Dapat duit. iya, dicukupin lagi gitu. Iya. Oh. Ya kan? Terus satu lagi ya, gue sekarang sangat menghargai pekerjaan. Walaupun kadang-kadang kan kerjaan tuh ya udah lah ya Boy ya. Kalau kita belajar dari Ian Hugen tuh, kamu pernah gak sih sebel sama pekerjaan kamu sebagai digital content creator dan sebagainya gitu? Pernah gak digital overwhelm gitu kan, kita tanya sama Ian Hugen ya. Dia bilang, enggak kak, karena aku udah tahu bahwa ini pekerjaan aku. Kalau pekerjaan itu kan ya memang tidak 1000% atau 100% selalu menyenangkan. So I take it professionally aja. Terus gue jadi mikir gini, gila ya, orang tuh mesti kerja 9 to 5 days a week, 20 days a month, belum pakai lembur, belum tiba-tiba lo mesti meeting weekend, dan lo cuma dapat X. Sekarang gue kerja sejam lebih dari X. Nikmat mana yang mau kau dustakan? Kok lu mau ngeluh lagi gitu, ngerti gak sih? Jadi gue kayak kadang-kadang sama Mbak Wati tuh suka WhatsAppan sama dia, gue bilang gini, ya Allah Mbak, aku tuh kesel banget tapi ya, aku tuh sebenarnya kesel banget ya Mbak, tapi ya udah ya. Ini kerjaan enak banget kata Mbak Wati, tuh udah kerjain. Iya, again ya, tapi Iwa tuh juga melakukan bagiannya dia di dalam rumusan kehidupan ini gitu. Dia melakukan penyesuaian, kayak contoh gitu ya. Iwa tuh kemarin kan gini, ini baju yang kita pinjam dari tanggal saya, gue naksir deh mbak, tanyain dong berapa harganya tuh ke butik, gue pengen beli deh. Mbak Wati datang dengan price list. Yang rompi itu harganya 1,8, yang dipakai Iwet set-setan 3 juta sekian, diskon jadi 2,5 sekian gitu. Terus Iwet gini, gue udah nunggu aja apa nih komentarnya Iwet. Iwet gini, oh ternyata uang aku gak cukup, mahal ya mbak gitu. Murah itu Wet, angkut. Enggak deh mbak gitu. Iwet yang dulu yang masih kerja di kantor nggak pakai nanya say harga berapa say, mbak baju ini gak usah dikembaliin, gue mau beli. Ya kan ukur-ukur Mali. Memang harus. Sepatu-sepatu koleksi sneakers lu itu dari G-Dragon bisa buat bayar listrik? Kagak. Gue terus kemarin gitu ya, pas episode Barisa Anita tuh kan, lu tahu-tahuan ya kolaborasi sepatu gue sama G-Dragon. Bro, sepatu lu tuh nggak ada yang normal. Tapi gue sih cuma mau ngasih tahu ke lu aja, it bring you joy, go ahead. Tapi apakah sepatu-sepatu itu bisa lu bawa ke pegadaian? Lu tuker? Nggak bisa. Itu kemarin ya, pas episode itu kan 2 episode kemarin kan gue pakai tuh ya, gue keluarin tuh sneakers gue itu. Terus gue gini, ya Allah, tuh sneakers head di luar sana pasti ngetawain gue ya. Ini kan udah keluaran 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Tapi bodoh dah, gue pakai aja. Itu nih ceritanya.
Oke. Sneakerhead jangan tersinggung ya. Kan sneakerhead ada yang bilang katanya sneaker juga investasi. Oke, silahkan, monggo. Coba tuh sok dibawa ke Pegadaian. David, ada yang bilang katanya si Nike Peace of Mind atau Peace apalah itu yang sama G-Dragon sekarang barang kolektor. Ada yang mau beli nggak? Lumayan buat bayar gaji kali. Gue mau beli barang yang ada stempel Antamnya, bukan stempel G-Dragon, Iwat. LM ya, alias logam mulia. Peace -1 kak, katanya gitu. Gue bukan penyanyi, gue gak butuh -1. Gue lah. Lo live ya anaknya ya. Iya. Pakai orkestra Andi Rianto, yes. Teman, untuk hari Selasa yang begitu menyenangkan, semoga sendunya udara Jakarta tidak mempengaruhi mood. Enjoy the rest of your day. Kita ketawa-ketawa lagi besok ya. Saling mendoakan semoga semua lancar hari ini ya. Buat yang mau interview pekerjaan, diberikan kemudahan, kelancaran, fokus sehingga bisa menjawab semua pertanyaan dan perform dengan baik di interviewnya. Merci beaucoup, komang telefu. Jangan lupa tele-tele Akika kalau lagi nganggur. Dan